Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahu al-azim. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat hidayah dan maulanya kepada kita semua. Terutama di subuh ini kita sekalian dalam keadaan iman dan Islam, dalam keadaan sehat dan diberi kesempatan oleh Allah sehingga kita bisa hadir di majlis yang kita cinta ini dalam rangka beribadah kepada Allah, kita takarub kepada Allah, sekaligus kita juga untuk menambah ilmu pengetahuan orang ini, menambah wawasan keagamaan kita. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam ridha dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita haturkan pada diri kita sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan berikutnya sampai. Hadirin hamba rahimahullah, kita akan memasuki pembahasan tentang aliran-aliran atau paham-paham yang berkembang di dalam Islam. Ada aliran teologi dan ada aliran fikih. Yang akan saya sampaikan itu adalah aliran teologi di dalam Islam. Ada teologi tentang Syiah, kemudian Khawarij, lalu Mu'tazilah, Ahlussunnah wal Jamaah ini yang bisa. Ada Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah dan lain sebagainya. Nah, Bapak sekalian, di dalam memahami teologi itu ada 3 yang perlu kita pahami bersama dulu. Yang pertama adalah tentang sejarahnya. Latar belakang munculnya sebuah teologi itu tidak lepas daripada persoalan politik yang ada di sekitarnya. Hampir semua teologi itu, terutama teologi politik, itu selalu terkait dengan persoalan politik. Dan yang kedua adalah terkait dengan persoalan pemikiran, karena berkembangnya pemikiran. Pada zamannya itu lalu muncullah teologi misalnya, Mu'tazilah, itu munculnya karena perdebatan tentang persoalan keagamaan. Dan ada teologi yang munculkan persoalan politik, dan ada teologi yang munculkan persoalan pemikiran keagamaan. Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah karena persoalan pemikiran, perdebatan tentang persoalan teologi tentang ketuhanan, sifat Tuhan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, yang di dalam kita membahas tentang persoalan teologi, aliran dalam Islam itu untuk memunculkan sebuah wawasan keagamaan sehingga tidak lahir klaim kebenaran dan kita tidak terjebak dengan perdebatan masa lalu umat Islam tentang teologi. Karena dulu, hadirin hamba Allah rahimahullah, perbedaan teologi itu bisa melahirkan permusuhan dan pertumpahan darah. Padahal kalau kita kaji itu sebenarnya bisa dikompromikan. Misalnya perbedaan antara
Yang konkret, Qadariyah dan Jabariyah. Qadariyah itu berpikir bahwa seluruh yang terjadi pada diri manusia itu adalah karena manusia itu sendiri. Karena pada diri Tuhan tidak ikut terlibat di dalam menentukan perjalanan hidup seseorang. Semuanya itu adalah pada diri manusia. Innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Seluruhnya kegagalan dan keberhasilan itu adalah di tangan manusia. Sementara Jabariyah, apapun yang terjadi pada diri manusia itu adalah di tangan Allah. Manusia seperti daun aja, apa kata angin. Seperti wayang, apa kata dalang. Dan itu menjadikan perdebatan yang tajam. Sampai terjadi pertumpahan darah. Karena perbedaan itu. Padahal kalau mau kita berpikir, itu sebenarnya bisa dikompromikan. Di antara dua berpikir, cara berpikir yang berbeda secara tajam, itu kan sebenarnya sederhana persoalan. Dipadukan di antara dua cara berpikir itu. Yang satu kita harus juga menggunakan Qadariyah. Ikhtiar, upaya manusianya. Lalu setelah itu hasil akhirnya kita serahkan kepada Allah. Jadi antara Qadariyah dan Jabariyah itu sebenarnya adalah sebuah kerangka berpikir yang saling melengkapi. Tetapi pada masa lalu itu menjadi sebuah ladang permusuhan dan perpecahan gitu. Nah, Bapak sekalian, di dalam memahami tentang teologi semacam itu, kita dan termasuk saya itu mencoba untuk mengkompromikan, mencari titik temu di antara berbagai paham yang berkembang itu. Nah, kita lihat misalnya secara historis dulu tentang Syiah. Syiah ini adalah mazhab politik yang pertama kali lahir di dalam Islam itu adalah Syiah. Karena perbedaan politik antara pendukung Ali dan pendukung Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi yang satu menginginkan sebagai khalifah itu adalah Ahlul Bait, dan itu yang menjadi Syiah. Kemudian sebagian yang lain adalah mendukung Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka disebut dengan Ahlul Jamaah yang mayoritas pada saat itu. Nama Ahlus Sunnah Jamaah itu belum muncul di awal-awal. Jadi Syiah itu adalah aliran politik itu. Lalu dalam perkembangannya menjadi aliran teologi, masuklah paham-paham keagamaan. Nah, inti daripada ajaran Syiah, kalau orang berbicara tentang Syiah itu adalah pasti berbicara tentang kepemimpinan, masalah imamah. Itulah menjadi ideologi utama daripada Syiah. Itu adalah pemimpin. Yang pertama adalah siapa yang berhak untuk menggantikan posisi Rasulullah. Setelah Rasulullah wafat itu, ini siapa? Nah, di dalam keyakinan Syiah, masalah imamah, kemaslahatan umum, itu tidak bisa diserahkan kepada pendapat umum untuk menentukan siapa yang akan memegang, siapa yang akan mengendalikan. Karena dalam pikiran Syiah bahwa persoalan kepemimpinan itu persoalan yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat. Maka tidak mungkin persoalan yang demikian penting ini diserahkan kepada musyawarah umat. Itu tidak mungkin dalam logika Syiah.
Mengapa? Karena imamah itu merupakan sendi agama dan prinsip Islam. Seorang nabi tidak boleh menunaikan dan menyerahkan pada umat, tetapi wajib menentukan imam untuk mereka. Sedangkan imam itu bersifat maksum, terpelihara dari dosa-dosa besar maupun kecil. Jadi Rasulullah itu sudah menentukan siapa yang akan menggantikan beliau. Karena ini persoalan yang sangat utama, yang sangat menentukan perjalanan hidup manusia. Jadi tidak mungkin diserahkan kepada masyarakat umum untuk menentukan persoalan yang sangat vital gitu. Nah, lalu pertanyaannya adalah menurut Syiah siapa yang berhak untuk menggantikan posisi Rasul setelah Rasul itu wafat? Maka Syiah sepakat bahwa Ali adalah pilihan Nabi dan dia yang paling utama di antara para sahabat. Jadi kalau berbicara Syiah berarti pasti Ali bin Abi Thalib yang berhak, yang punya kewenangan untuk menjadi khalifah sebagai pengganti Rasulullah SAW. Nah, para pendukung Ali itu adalah ada Abu Dzar Al-Ghifari, ada Salman Al-Farisi, ada Ubay bin Ka'ab, ada Ayyub Al-Ansari, ada Abbas bin Abdul Muthalib, dan seluruh Bani Hashim. Jadi Bani Hashim itu kompak untuk mendukung Ali bin Abi Thalib. Termasuk dan yang paling utama juga itu adalah Fatimatul Zahra, yaitu istri Ali bin Abi Thalib sendiri. Sejarah sepakat bahwa Fatimah itu tidak membaiat Abu Bakar sampai beliau wafat. Tidak membaiat. Karena itu menjadi perdebatan apakah Ali itu membaiat Abu Bakar sebelum Fatimah meninggal. Karena Fatimah itu meninggal 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah. Sejarah pertama menyatakan Syiah itu Ali tidak membaiat. Baru membaiat Abu Bakar itu setelah Fatimah wafat. Tapi ada yang menyebut bahwa Ali sudah mendukung Abu Bakar, tapi secara sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan. Baru terang-terangan itu setelah Fatimah wafat. Nah, lalu menjadi pertanyaan lanjutnya, apakah Fatimah tidak mendukung Abu Bakar menjadi khalifah? Itu adalah karena memang Fatimah punya keyakinan bahwa Rasulullah itu sudah menunjuk Ali, ataukah karena Fatimah itu agak sakit hati, kecewa karena Rasulullah itu wafat pada hari Senin, baru dimakamkan itu pada hari Rabu. Kenapa? Karena pada saat itu umat itu sibuk, terjadi gejolak politik. Ini siapa yang akan menggantikan posisi Rasul ini? Terbelah umat itu. Maka Fatimah menyatakan, kok mentolong kalian itu? Jasad Rasul masih berada di atas bumi. Kalian sudah ribut tentang persoalan kepemimpinan. Karena itu ada yang katakan ada rasa kekecewaan. Bukan karena memang meyakini bahwa yang berhak
adalah Ali bin Abi Thalib. Tetapi seluruh pemikir Syiah, karena Fatimah sudah paham betul dan yakin bahwa Rasul itu sudah menunjuk Ali bin Abi Thalib. Wallahu a'lam. Hanya saja Ali memang harus mendukung Abu Bakar untuk menjadi khalifah. Sebab kalau tidak, itu akan terjadi perpecahan yang luar biasa pada diri umat. Karena pada saat Abu Bakar menjadi khalifah, sudah muncul ingkar zakat. Jadi orang-orang Arab yang selama ini itu membayar zakat, setelah Rasulullah wafat itu tidak mau lagi membayar zakat. Karena bagi mereka bayar zakat itu untuk Rasul, bukan kewajiban Islam. Karena itu muncul ingkar zakat. Dan yang kedua adalah munculnya nabi-nabi palsu, terutama Musailamah al-Kadzdzab. Nah kalau di pusat pemerintahan Madinah itu tidak bersatu, apa jadinya umat Islam itu akan terjadi perpecahan. Maka dalam logika Syiah, kenapa Ali mau membayar Abu Bakar? Itu demi untuk menjaga persatuan dan kesatuan umat, utuhnya umat. Jadi kalau Ali tidak membayar, akan ada 3 konflik besar. Yang satu Abu Bakar melawan Ahlul Bait, yang kedua ingkar zakat, yang ketiga Ahlus Sunnah. Akan pecah umat itu. Maka Ali mau tidak mau harus mendukung Abu Bakar. Itu logika Syiah. Karena kan menjadi perdebatan. Kalau memang Ali itu sedang mendapatkan wasiat dari Rasul, kenapa dia mau membaiat Abu Bakar? Kenapa mendukung Umar dan kenapa mendukung Utsman? Kalau memang dia sudah menerima mandat dari Rasul. Nah, Ali mau menerima itu dalam logika Syiah karena untuk menjaga persatuan dan kesatuan umat pada saat itu. Walaupun Ali sudah meyakini bahwa dia punya hak untuk menduduki jabatan itu. Tapi demi persatuan dan kesatuan umat, dia rela tidak menuntut hak sebagai khalifah. Nah, Bapak sekalian, kemudian masa kelahiran Syiah itu kapan? Itu adalah akhir masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Kemudian tumbuh pada masa Ali. Sebagaimana memang yang kita pahami bahwa Utsman bin Affan itu menjadi khalifah itu sudah tua. Sudah di atas 70. Makanya kalau pemimpin itu di atas 70 itu untuk takut-takut juga. Jangan sampai karena secara manusiawi, alami itu memorinya itu berkurang. Jadi manusia itu siapapun dia itu tidak bisa melawan hukum alam. Mulai sakit-sakitan kalau sudah tua. Daya ingat mulai berkurang. Semuanya. Nah, itu yang dialami oleh Utsman bin Affan. Pada 6 tahun pertama masa kekuasaan, Utsman mengikuti kebijakan Umar. Masih. Tetapi begitu 6 tahun kedua, dia mulai dikendalikan oleh keluarganya. Maka yang terjadi adalah pejabat-pejabat penting dalam pemerintahan itu semuanya dikendalikan oleh keturunan Utsman bin Affan. Karena Utsman bin Affan itu adalah dari Bani Umayyah. Sementara Ali itu adalah dari Bani Hashim.
perpecahan atau dalam tanda kutip permusuhan, persaingan yang lebih tepat antara Bani Hashim dengan Bani Umayyah itu memang sudah terjadi sejak zaman jahiliyah. Itu dua keluarga besar. Persaingan antara Bani Hashim dengan Bani Umayyah. Nah, masa jabatan Utsman bin Affan menjadi khalifah dari keturunan Bani Umayyah itu digunakan sebaik-baiknya oleh Bani Umayyah untuk mengendalikan pemerintahan. Maka Muawiyah bin Abi Sufyan yang awalnya itu hanya di Syria saja menjadi gubernur, tapi begitu Utsman menjadi khalifah itu diperluas kekuasaan Muawiyah bin Abi Sufyan. Tapi seluruh Syam itu di bawah kekuasaan Bani Umayyah. Oleh karena itu, begitu Ali menjadi khalifah, Muawiyah itu sudah punya kekuatan besar. Ya. Maka dia berani memberontak terhadap Ali sehingga terjadilah perang Siffin, perang antara Ali dan Muawiyah. Nah, akibat kepemimpinan Utsman yang dalam tanda kutip lemah dikendalikan oleh keluarga, maka muncul ketidakpuasan di berbagai daerah yang mungkin seringkali sampaikan puncaknya adalah pemberontakan, pembunuhan terhadap Utsman bin Affan. Maka muncullah kelompok Syiah yang menginginkan Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Tumbuh pada masa Ali, berkembang pada masa Umayyah. Kebijakan Muawiyah itu mencela Ali bin Abi Thalib atas mimbar khutbah baru berakhir pada masa Umar bin Abdul Aziz. Bapak sekalian, panggung khutbah itu pada masa kekhalifahan itu adalah panggung politik. Panggung politik. Selain tentu saja tausiah di agama. Oleh karena itu hampir semua khotib itu dan berlaku sampai sekarang itu adalah pegawai pemerintah. Khotib hanya di Indonesia ini saja. Khotib itu bebas siapa saja. Tapi di negara Arab, apalagi Saudi, termasuk Malaysia, itu pegawai pemerintah. Maka misi yang disampaikan itu adalah misi pemerintah. Nah, pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan, khutbahnya itu, poin terakhir itu pasti mencela Abu Thalib. Pasti mencela Ali bin Abi Thalib. Maka pada saat Hasan bin Ali diangkat oleh umat untuk menjadi khalifah setelah wafatnya Ali, maka terjadi namanya Amul Jamaah, tahun kesepakatan. Karena Hasan ini memang berbeda dengan Husain. Hasan ini tidak memiliki ambisi politik yang besar, berbeda dengan Husain. Maka setelah 6 bulan dia dibaiat menjadi khalifah, lalu dia melihat pendukungnya juga itu tidak sebanyak pendukung Muawiyah. Karena Muawiyah itu sudah menjadi penguasa. Jadi gampang sekali menggerakkan massa. Akhirnya Hasan itu membuat kesepakatan dengan Muawiyah. Salah satu poin kesepakatan itu adalah tidak boleh lagi Muawiyah mencela keturunan Bani Hashim, Abu Thalib dan Ali di atas mimbar. Itu sebenarnya kesepakatan. Selain kesepakatan bahwa setelah meninggalnya Muawiyah, kepemimpinan umat itu diserahkan pada musyawarah. Tetapi oleh Muawiyah itu dilanggar semua. Begitu dia meninggal, dia mengangkat putranya Yazid bin Muawiyah
yaitu nanti yang melahirkan peristiwa Karbala pada 1 Muharram. Nah, berakhir pada masa Umar bin Abdul Aziz. Ini satu pengetahuan sejarah yang menarik juga. Umar bin Abdul Aziz ini ternyata terlalu baik itu bagi seorang pemimpin. Itu juga tidak bagus. Tidak bagus. Umar bin Abdul Aziz itu selain memang kebijakan yang sangat terkenal, itu memberi kebebasan kepada masyarakat untuk berkumpul dan berpendapat. Sangat demokratis sekali. Nah, akibatnya apa? Para oposan, para musuh-musuh Bani Umayyah itu mereka bebas untuk berkumpul, untuk menyusun kekuatan. Itulah cikal bakal munculnya Bani Abbasiyah yang menghancurkan Bani Umayyah itu. Mulai muncul berkembang itu pada masa Umar bin Abdul Aziz. Karena Umar bin Abdul Aziz memberi kebebasan. Akhirnya para musuh-musuh itu mereka menyusun kekuatan karena diberi kebebasan. Sementara sebelumnya ya sama dengan kebijakan Saudi sekarang ini. Ada orang berkumpul, kalau pengajian seperti ini tidak di dalam kendali pemerintah, ini sudah ditangkap ini. Yang ditangkap tentu saja ustadznya dulu. Yang kedua ya takmirnya. Tidak bisa. Semua perkumpulan di atas 5 orang itu semua izin pemerintah. Jadi dikendalikan betul. Nah, Umar bin Abdul Aziz itu memberi kebebasan. Selain memang menerapkan keadilan, kejujuran, dan kebersamaan. Nah, lalu Muawiyah tadi mengangkat putranya Yazid bin Muawiyah menjadi putra mahkota. Nah, ini juga yang menjadi perdebatan di kalangan Sunni sendiri. Muawiyah ini kan sahabat Rasul, termasuk penulis wahyu, sekretaris Rasul Muawiyah bin Abi Sufyan, karena dia orang terpelajar. Tetapi Muawiyah itu yang pertama melakukan pemberontakan terhadap Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, dia melanggar tentang kesepakatan dengan Hasan bin Ali. Pertanyaan yang ekstrim yang dimunculkan oleh Khawarij, apakah Muawiyah itu masih Islam atau tidak? Muslim atau tidak? Kalau Syiah, otomatis dia sudah keluar dari Islam. Khawarij, apalagi? Karena itu Khawarij itu membuat perencanaan untuk membunuh 3 orang. Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Amr bin As. Dan salah satu dosa besar dari Muawiyah bin Abi Sufyan itu adalah mengangkat putra mahkota Yazid bin Muawiyah, tidak menyerahkan kepada musyawarah umat sesuai dengan kesepakatan dengan Hasan bin Ali. Nah, Bapak sekalian, pertanyaannya adalah
Mengapa Muawiyah itu mengangkat Yazid bin Muawiyah? Padahal Yazid bin Muawiyah itu adalah secara semua sejarawan sepakat secara moral itu tidak bagus. Karena ini lahir dari istri orang desa. Yazid bin Muawiyah dari salah satu dari istrinya Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan dia adalah pendidikan desa. Nah, lalu Muawiyah mengangkat dia, Yazid bin Muawiyah. Sejarawan Sunni menyebut bahwa kenapa Muawiyah mengangkat Yazid bin Muawiyah, bukan Husain misalnya. Apalagi sahabat-sahabat yang lain. Karena salah seorang gubernurnya adalah Mughirah bin Syu'bah itu mau dipecat oleh Muawiyah. Dalam rangka untuk menyelamatkan kedudukan, maka dia datang kepada Muawiyah meminta demi persatuan dan menjaga keberlangsungan kekuasaan, dia mengusulkan Yazid bin Muawiyah untuk menjadi putra mahkota. Jadi kesalahan itu, pengangkatan Yazid itu bukan kepada Muawiyah, tetapi kepada Mughirah bin Syu'bah. Karena itu atas usulan Mughirah bin Syu'bah. Jadi sama dengan sekarang, semua kesalahan kebijakan itu bukan di Jokowi, tetapi kepada pembisiknya. Sama dengan kasus Muawiyah dan Mughirah bin Syu'bah. Jadi karena itu Muawiyah bukan kesalahan Muawiyah, tapi kesalahan dari Mughirah. Demi untuk menyelamatkan posisinya, dia mengusul dan rasional juga usulan itu. Ya untuk melangsungkan dinasti ini, maka diangkatlah Yazid bin Muawiyah. Tapi karena moralnya tidak bagus, maka tidak diterima oleh masyarakat pengangkatan Yazid ini. Maka muncul gerakan-gerakan perlawanan. Salah satu gerakan perlawanan yang paling besar itu adalah berpusat di Kufah. Karena Ali bin Abi Thalib itu akhir masa jabatannya adalah atau kekuasaannya, ibu kotanya itu dipindahkan dari Madinah ke Kufah. Karena itu orang-orang Kufah itu adalah pendukung setia dari Ali bin Abi Thalib. Setelah Yazid diangkat menjadi khalifah, maka mereka minta kepada Husain bin Ali untuk datang ke Kufah memimpin perlawanan melawan Yazid bin Muawiyah. Singkat cerita, berangkatlah Husain bersama keluarganya, bersama istri dan anak-anaknya menuju ke Kufah. Padahal Kufah itu sudah dikendalikan oleh Yazid bin Muawiyah. Husain tidak mendapatkan informasi itu. Maka di padang Karbala bertemulah Husain dengan rombongan kecil itu bersama pasukan Yazid bin Muawiyah. Maka terjadilah peristiwa yang mengerikan dalam sejarah Islam. Pembunuhan terhadap Husain bin Ali secara sadis dan kejam di padang Karbala. Logika orang Islam pun tidak akan bisa menerima itu. Nuraninya tidak akan bisa menerima bagaimana
Husain itu adalah cucu yang paling disayangi oleh Rasulullah SAW. Rasul itu kalau khutbah itu kadang-kadang merangkul Hasan dan Husain sambil berkhutbah. Saking sayangnya mereka terhadap sayangnya Rasulullah terhadap Hasan dan Husain. Sholat itu kadang-kadang Husain itu naik di atas kepalanya Rasul sampai tidak angkat-angkat kepala itu. Para sahabat hanya mengira kenapa lama, karena Rasulullah sedang menerima wahyu, padahal itu adalah Husain yang sedang naik di atas kepala. Saking sayang, setelah Husain turun, baru Rasulullah SAW itu mengangkat kepala. Saking cinta. Tapi apa yang dilakukan oleh pasukan Yazid terhadap Husain bin Ali setelah 3 hari itu dikepung, baru hari terakhir itu Husain sudah tidak tahan lagi haus karena sungai Efrat itu ditutup, tidak lagi mendapatkan air. Akhirnya ditombak, kemudian digorok lehernya, lalu kepala itu ditusukkan di ujung tombak, diarak sampai Kufah dan dibawa ke Sam, diletakkan kepala itu di atas nampang, dihadapkan di depan Yazid bin Muawiyah. Itu kan hati nurani siapapun kan tidak akan bisa menerima kesadisan seperti itu. Itulah yang menimbulkan kebencian yang merata pada diri umat itu. Dan itu secara formal Syiah itu muncul setelah terbunuhnya Husain di padang Karbala. Ini sekedar aja, lahir pada masa Utsman bin Affan. Nah, pengangkatan Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah menjadi gubernur menggantikan Amr bin As. Ya, nah, jadi Utsman bin Affan itu mengangkat keluarganya, yaitu Abdullah bin Sa'ad ini. Sementara Abdullah bin Sa'ad ini adalah seseorang yang dalam tanda kutip oleh sejarawan Muslim itu dia ini pernah murtad. Nah, diangkat menjadi gubernur Mesir menggantikan Amr bin As yang diangkat oleh Umar bin Khattab yang berjasa besar menaklukkan Mesir. Itu adalah Amr bin As. Sehingga muncullah ketidakpuasan dari masyarakat. Merajalela ketidakpuasan itu. Bagaimana orang yang cacat moral itu diangkat menjadi gubernur? Maka muncullah pengikut-pengikut Ali, yaitu di wilayah Mesir dan Irak. Karena memang Irak itu adalah ibu kota pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Jadi itu daerah munculnya Syiah. Lalu berkembang sekarang ini adalah di Iran, Syiah Isna Asyariyah, dan itu ada akar sejarahnya. Kenapa Syiah itu malah berkembang di Iran? Ada kaitan keturunan antara Husain dengan putri Yazid III, dan ada karena dinasti Safawi. Ya. Nah, aliran atau mungkin dulu apa
Ada pertanyaan? Mungkin ada sesuatu yang ingin ditanyakan sebelum monggo. Pas itu saya sambil minum ya sudah. Ya, jadi begitu Rasulullah SAW itu wafat, terjadi keributan di masyarakat. Sebagian menangis karena mereka tidak membayangkan bahwa Rasulullah itu wafat secepat itu, meninggal Rasul. Kemudian Umar itu tidak percaya bahwa Rasul itu wafat. Baru dia percaya bahwa Rasul itu wafat setelah Abu Bakar datang. Abu Bakar masuk ke rumah Aisyah melihat ternyata Rasulullah memang sudah wafat. Kemudian Abu Bakar menyampaikan kepada Umar dan masyarakat bahwa Rasulullah itu adalah manusia biasa dan sudah wafat. Nah, karena itu bahwa Rasulullah itu sudah wafat, orang-orang Madinah itu lalu berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Sekarang jadi Tamah. Di selatannya, yang baratnya Madinah Nabawi. Berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Mereka menyatakan bahwa kita harus mengambil alih kepemimpinan itu. Kita harus orang Ansor yang akan memimpin umat. Maka berkumpullah mereka di Saqifah Bani Sa'idah. Mereka mengangkat Sa'ad bin Ubadah untuk menjadi khalifah. Nah, mendengar itu Abu Bakar, Umar, dan Abu Ubaidah bin Jarrah segera datang di Saqifah Bani Sa'idah. Tampillah Abu Bakar. Salah satu poin Abu Bakar al-Imam bin Quraisy. Pemimpin itu harus orang Quraisy. Kalian orang Ansor tidak punya hak untuk menjadi khalifah. Karena itu, kata Abu Bakar, saya mengangkat Umar untuk menjadi khalifah. Selesai Abu Bakar berpidato, tampillah Umar. Singkat cerita, Abu Bakar yang paling berhak menjadi khalifah, keislaman dan lain sebagainya. Karena itu, saya membaiat Abu Bakar. Siapa yang tidak setuju akan saya potong leher. Itu Umar. Akhirnya semuanya sepakat di Saqifah Bani Sa'idah membaiat Abu Bakar. Setelah dibaiat di Saqifah, baru datang ke masjid mengumumkan, dan semua masyarakat itu membaiat Abu Bakar. Nah, Ali, Fatimah itu sedang sibuk mengurus jasadnya Rasul. Maka Fatimah menyatakan, kok mentolo kalian itu? Jasad Rasul masih di atas bumi, belum dikuburkan, kalian sudah memperebutkan jabatan khalifah. Maka tidak ada Bani Hashim itu yang membaiat Abu Bakar. Tidak ada. Termasuk Ali. Sekaligus juga menjaga perasaan Fatimah. Ali tidak membaiat, maka menjadi perdebatan. Malah, tapi dalam sejarawan Syiah,
Umar itu datang ke Fatimah dengan membawa pedang, memaksa Fatimah untuk membaiat Abu Bakar. Apa kata Fatimah? Kalian kalau memaksa saya untuk membaiat Abu Bakar, saya akan keluar dengan telanjang. Saya akan bersumpah di hadapan Rasul bahwa kalian memperlakukan putrinya seperti ini. Akhirnya Umar kembali tidak jadi memaksa Fatimah untuk menjadi membaiat Abu Bakar. Semua sejarawan sepakat itu. Ali tidak langsung membaiat Abu Bakar. Hanya pertanyaan menjadi perdebatan itu, dibaiat Ali sudah membaiat, tapi baiatnya itu sebelum Fatimah wafat atau setelah Fatimah wafat. Itu yang menjadi perdebatan. Tapi di awal tidak membaiat. Seluruh masyarakat Madinah itu membaiat Abu Bakar. Jadi lalu pertanyaannya, apakah kalian sudah mendapatkan mandat? Nah, itu mulai perdebatan teologi. Syiah karena sudah mendapatkan mandat. Sunni tidak. Nah, itu perdebatan. Masih ada? Monggo Pak. Oh yang itu Saya pikir asal mungkin itu kalau pada dasarnya punya tapi pada Hussein kemudian Fatimah bertanya kenapa begitu lalu bahwa nanti bisa nanti berarti Hussein nanti kembali lalu kalian bahwa supaya hadir anaknya itu berubah yang kedua kira yang memohonkan misalnya akan berhasil tetapi aku di dalam bergerak tidak bisa kemudian pada akhirnya saya pertanyaannya apakah tidak hadir itu dapat sebagai orang yang biasa karena menyebutkan aktif. kisah-kisah tentang bahwa Husain akan mengalami nasib seperti itu banyak. Pada suatu waktu sepulang dari sholat, Rasulullah menangis. Lalu ditanya, kenapa engkau menangis Rasul? Karena melihat tumpahnya darah Husain, melihat Husain sedang dipenggal, maka dia menangis. Itu pertanyaan sejarawan adalah kira-kira itu faktual atau imajiner yang mengarang cerita itu. Nah, karena pertanyaannya kepada Yazid, ya, Yazid itu menjadi berjasa. Mungkin perdebatannya atau persoalannya bukan pada menjalankan takdir atau tidak. Tapi yang menjadi perdebatan adalah
apa yang dilakukan oleh Yazid itu adalah sesuatu yang benar apa tidak? Sesuatu yang benar apa tidak? Pembunuhannya bukan mempermainkan kepalanya Hussein. Pembunuhannya dari sisi politik itu. Dari sisi politik melakukan pembunuhan terhadap lawan politik itu. Dan jika itu akan merusak bangsa, negara, maka dibolehkan. Dibolehkan. Ini panjang sebenarnya sejarahnya. Pada saat Khalifah Turki Utsmani, kalau saudara tua diangkat menjadi khalifah, maka saudara-saudara kandung yang lain maupun saudara tiri satu bapak itu dibunuh semua. Baca Turki Utsmani, pengangkatan khalifah, semua saudaranya itu dibunuh. Untuk apa? Agar tidak muncul gejolak internal yang mengganggu kekuasaan. Dibunuh. Karena itu fatwa ulama. Mereka membenarkan itu. Demi menjaga keutuhan negara. Coba. Jadi itu perdebatan panjang itu dalam sisi sejarah. Mungkin nanti sempat insya Allah saya akan menguraikan tentang sejarah Turki Utsmani dan sejarah pembunuhan di dalam kekhalifahan itu. Bagaimana? Jadi perdebatan ada benar salah. Kita melihat kacamata politik atau kacamata agama. Terakhir masalah waktunya. Saya kira itu ya Bapak Ibu sekalian. Saya jam 6 ini sebenarnya ada acara ya. Marilah Bapak Ibu sekalian kita akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.